Tapi lu kalau misalkan lu tipe peminum atau pemabuk? Namun bila ku mulai sadar dari ya, sisa mabuk semalam. Ininya luka ini semakin dalam kurasakan. Berarti kan nggak sembuh lukanya, makin malah kerasa. Paling keren tuh ciri khasnya boneka botol Mic Max di belakang sama boneka marsupilami. Iya. Sama sound sistemnya yang kenceng-kenceng Asli. itu. BBM. Iya, zaman aplikasi Oh, BlackBerry. semua tuh Iya, zaman iya. BBM kalau namanya udah di GOR ada status GOR Pink. Gorping. Udah serasa paling gaul biar semua Asli. orang tahu kalau kita lagi di situ. Asli. Gak mungkin kalau nggak supporteran kagak ada ribut. Ih, bener ya. Ada aja bentrok-bentrok. Orang kagak salah apa-apa diteriak-teriakin. Stripsi. Sharing tipsi-tipsi. Jadi gitu. Udah mulai sih dari tadi. Iya. Udah mulai. Ya, Fitra Wijaya di sini. Redah lutas disokin. Balik lagi di Stripsi, cuy. sharing tipsi-tipsi. Lah. Tipsi-tipsi. Kayak anak sekarang ya, Apa? ngomongnya tipsi. Iya. Itu kan asal kata dari tipis. Maksudnya apa sih? Tipis, Pak. Jadi nggak tebal-tebal. Biasanya kalau lagi orang ini ya, kobam, wih lagi tipsi nih, ya kan? Entah Ya apa. kalau di kobam, kalau di mabok gitu ya atau kobam, tipsinya dimasukinnya katanya artinya apa ya? Kan kalau misalkan yang gua tahu biasanya Mungkin lagi tipis, kentang, mungkin kentang. kentang kurus, Pak. Tahu nggak artinya apa? Kena tanggung kurang terus. Kurang mulu. Iya mungkin kentang kali ya, kena tanggung ya. Iya. Jadi tipsi-tipsi aja yang penting enak. Kalau udah enak, udah. Udah. Tapi lu kalau misalkan lu tipe peminum atau pemabuk? Minum, Pak. Peminum lah ya. Kalau pas udah sampai ke mabuk, berarti kelebihan tuh minumnya. Itu biasanya orang-orang yang belum dewasa tuh kayak gitu. Waduh, malah gua belum dewasa nih. Karena menurut gua peminum itu adalah seorang yang tahu di mana kadarnya dia sudah mencapai titik enak. Iya. Jadi kalau misalkan udah minum nih set berapa botol misalkan, dia udah tahu nih kondisi tubuh dia yang tahu, dia yang tahu kadar tubuh dia segimana butuh alkohol. Udah stop di situ. Mau dibilang culun kek, dibilang cupu kek. Ya Itu kan menurut gua peminum iya, yang dewasa. lagian menurut gue ya waktu gue masih dulu sih masih muda gitu doyan-doyannya minum Mas sekarang udah tua. ya ngasar rada tua aja, punggung suka kerasa kalau duduk tanpa sandaran. Cede, siapa sandar. Iya, jadi dari dulu sih emang gue tipikalnya peminum. Emang sih waktu gue sering nongkrong masih zamannya nakal gitu ya, kayak gitu-gitu ya, temen gue ada tuh yang sampai kayak muntah apa. Kan kalau biasanya nih keluhan-keluhan orang mau minum ini rata-rata teman-teman gua dulu lagi pusing nih minum dulu. Ya kan berarti tandanya kalau lagi pusingnya reda, enaknya dapat ya. Ini mah sampai muntah sampai apa? Gue bilang lu nyari happy apa nyari penyakit? Nama puyeng yang ada. Iya sih, gua kadang juga ada deh. Lagi stres misalnya. Stres nih gue nih puyeng sama misalkan sama tugas atau sama kerjaan, mabok yuk. Tapi menurut gua masalah itu nggak bakal hilang dengan cara lu minum, party, hura-hura. Kan udah bakal tetap iya, ada. udah jelasin juga Pak sama lagunya Lifestyle. Apa tuh? Diari Depresiku. Ide. Ada tuh liriknya di situ tuh yang apa tuh Yang mana lagunya ya? yang Gua tahu, cuman lupa liriknya kayak gimana. Gua pernah denger nih. Namun bila ku mulai sadar dari ya, sisa mabuk semalam. Ininya luka ini semakin dalam kurasakan. Berarti kan nggak sembuh lukanya, makin malah kerasa. Gak ngaruh berarti ya? Nggak ngaruh. Having fun sesaat doang. Iya. Ya yang euforia sementara aja. Benar.
Jadi ngomongin soal tadi kita ngomongin soal minum nih. Sebenarnya kita pengen sih ada sponsor masuk, cuman ini kopi dulu lah ya. Ini kopi dulu yang masuk, belum ada mereknya, belum ada apanya. Mungkin lu semua nggak tahu ini kopi apa. Biasanya kalau yang bikin bahaya nih, bawahnya ada apa-apa. Oke, kita mah jamu juga disponsori nggak apa-apa. Iya. Jamu minuman sehat, minuman herbal apapun. Bener. Sikat sama kita mah buat badan, fit kan enak tuh. Apalagi lagi musim hujan gini. Biasanya rentan banget tuh yang namanya sakit tuh. Iya bener. Musim hujan, panas, hujan, panas. Ini tuh gua kira tuh ya, sehabis Imlek tuh udah tuh musim hujannya udahan gitu maksudnya. Biasanya mah gitu. Biasanya kan di tahun-tahun sebelumnya kan gitu ya. Ini udah Imlek tapi masih musim hujan terus nih. Mungkin karena Imleknya kan gak dirayain, apalagi COVID ini. Benar. Tapi emang kan kita kan tinggal di kota Bogor nih ya. Kan kota Bogor itu terkenal dengan kota hujan. Tapi pernah kan dia si kota Bogor ini musim kemarau panjang tuh pernah kan kita ngerasain kan. Nah cuma sehabis Imlek ini tuh masih terus tuh tetap tuh musim hujan dan kadang hujannya tuh nggak rata. Jadi Ya. kadang suka malu nih ya, lagi jalan di rumah hujan, kita mau ke suatu lokasi misalkan di rumah hujan nih anjing hujan, pakai jas hujan ya kan, jas hujan. Sampai belum berapa kilometer, sekilo 2 kilo lah kering. Lah kita pakai jas hujan sendiri. Ya itu Pak, makanya kerennya Bogor tuh gitu Pak. Aktor-aktor Hollywood Pak ya sering keluaran ya Pak. Bayangin lu, cuma di Bogor Kenapa? Batman pada keluar siang-siang. Kok Batman? Iya, gara-gara hujan pakai jas hujan, pas lewat daerah lain kan udah kering tuh. Iya, bener. Orang lihat nih Batman kagak begadang lah, biasanya keluar malam. Dari siang udah keluar. Terus pernah gue liat video, ini mah baru beberapa hari yang lalu gue liat video di Jalan Surya Kencana, Bogor tuh. Itu hujannya tuh setitik doang, sebulutan gitu doang hujannya. Oh, di area itu doang. Area itu doang. Jadi di pinggir jalan tuh ada parkir mobil. Nah itu bagian belakang mobilnya doang yang kena. Orang kali nyiram tanaman di atas. Beneran hujan, asli gue pernah liat videonya. Buset. Itu aneh banget itu. Gak tau sih kalau di Gue liat di daerah Twitter. daerah lain mungkin ada ya kayak gitu. Kadang kita juga gini kayak dikejar hujan pernah kan tuh. Pernah Jadi banget. hujannya dari jauh nih. Pernah banget. Oh. Serasa kayak lagi dikejar-kejar warga, disangka maling tuh. Paniknya dikejar hujan. Padahal ya udah ya basah doang ini. Iya. Habis itu mandi, tapi takut banget dah. Tapi yang kadang males kehujanan tuh ini cuy. Apa? Ngelipat jas hujannya. Oh iya. Kadang hujan nih, berhenti dulu pakai jas hujan lanjut jalan lagi. Nah pas ngelipat jas hujan tuh biasanya males. Gue termasuk orang yang males ngelipat jas hujan. Sama gue juga, untungnya jas hujan gue tuh kresekan teh tau gak? Yang pakai ceban. Jadi asal sumpelnya buntel, masukin. Agak ribet. Tapi ngomongin kota Bogor nih, yang suka musim hujan. Kota Bogor tuh identik dengan punya slogan yang namanya Bogor Tegar Beriman. Iya. Kenapa sih Tegar Beriman? Tahu nggak coba? Kenapa? Kan Bandung kota Parahyangan, ya kan? Bogor kota Tegar Beriman. Kenapa? Gue pengen tahu deh siapa pertama kali orang yang bikin slogan-slogan kayak gitu. Kota Beriman. Gue juga nggak tahu maksudnya filosofinya. Mungkin karena slogan itu kan pasti dari hasil pemikiran tentang apa gitu, identik kota Bogor, kata tegar dan beriman. Apakah orang-orangnya pada tegar karena dikasih hujan mulu tapi kagak pernah ngeluh? Iya, bener. Apakah ibu-ibunya filosofinya mungkin ibu-ibu biasa nungguin matahari buat ngejemur dan harus Iya, tegar kan? bener. Hujan mulu jadinya naruh di dalam yang keringnya bisa 2 hari. Baru ngejemur, ya hujan anjir. Terus digiliran diangkat kering. Sama kayak orang-orang habis cuci steam tuh Pak. Iya asli, belum juga keluar dari sistem udah hujan. Udah hujan. Bete. Baru kalau 15.000. Iya. Iya tapi kenapa ya gue bingung nih bikin slogan-slogan itu, soalnya slogan tuh berat artinya, tegar beriman. Iya. Anjing beriman, emang lu beriman? Lu sebagai orang Bogor lu beriman gak gue tanya? Ya kalau nggak beriman mau gue musyrik atau. Iya kan susah kan, itu berat, slogan yang berat. Kata gue salah yang bikin salah. Harusnya yang slow-slow aja kan. Kayak apa tuh? Bogor kota Sans. Anjing, sans. Bogor kota Sans. Tapi kan udah ada slogan lain juga yang Bogor kota 1000 angkot. Iya.
Iya sih. Iya, malah lebih 1000 sering angkot. disebutnya itu 1000 angkot. Tapi emang bener sampai 1000? Kagak tahu gua kagak ngitung. Itu mah kan asal orang aja ngelihat oh kayak banyak banget nih angkot, kasih slogan aja 1000 angkot. So tahu ya. Iya. 1000 angkot emang 1000 bener. Kalau lebih dari 1000 gimana? Orang banyak. Ada yang biru, ada yang hijau. Hmm. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang jamming. Tapi angkot-angkot di Bogor tuh ada ininya cuy. Ada apa? Komunitas. Komunitas bener. Dulu tuh deket SMP gua, SMP 8 debut. Di dekat Jambu tuh ada namanya komunitas angkot Begeng. Wah itu angkotnya keren lur. Gua kira angkotnya kurus-kurus. Bukan. Jadi B Street Gang, GENKID. Gua Itu juga- angkotnya yang penuh full sound system. Gue juga cukup sering lihat tuh kalau komunitas angkot dulu SMP ciri khas banget selalu punya stiker di belakang tentang komunitasnya kayak independen, Independen, monster, monster, iya. terus apa-apa lagi tuh lah. Dan gue tuh paling tahu nih ya kalau dulu nyebutnya nih angkot paling keren tuh ciri khasnya boneka botol Mic Max di Iya. belakang sama boneka Marsupilami Iya bener. sama sound systemnya yang kenceng-kenceng gitu. Asli. Kan padahal sound system gede-gede gitu bikin sempit ya, bikin penumpang jadi dikit. Iya Iya, kan? iya, jadi tapi kata gua mereka tuh keren Pak sebenarnya Pak. Jadi mereka nggak harus banyak buang duit buat main ke diskotik, dia nyiptain ruangan sendiri di mobilnya Iya. buat jadiin diskotik. Disco keliling, Iya. diskotik keliling. Jalan-jalan di klub tuh Bener. bisa kemana-mana. Sound system panjang botol-botol, entah air apa Iya, gitu nggak- kali ya. air bekas teh, cupang, air iya, bekas air cupang. ketapang. Sama boneka itu bener boneka. Iya, Atau maksudnya- enggak boneka ini, Tasmania. Kalau nggak anjing-anjingan yang ada pernya tuh di depan. Iya bener. Kalau kena jalanan rusak ngangguk nih. Iya kan, terus dia nurut. Keren-keren cuy angkot-angkot di. Tapi gue pernah, maksudnya pernah lihat video angkot-angkot di Padang. Wah itu jauh kerennya, jauh kerenan di Padang. Kenapa? Padang tuh full angkotnya tuh, semua angkotnya tuh pasti wajib yang namanya full sound system. Nah kalau di Bogor tuh ada beberapa doang, ada yang bener-bener angkot bener gitu Iya. ya, yang bener-bener angkot yang diskotik tadi. Kayak kata gue mah kalau angkat di Bogor nyesuaiin sama supirnya aja Pak. Kalau supirnya yang emang glamor, angkotnya bener-bener Iya bener. diskotik banget. Ada yang pakai karpet, Ada yang pakai gorden, Karpet, Iya. gorden, wastafel, kayak gitu tempat duduk. kayak camper van ya. Iya. Gila, gua bilang angkot ya. Tapi lu pernah kan ngerasain zaman-zaman naik angkot? Pernah sebenarnya mah seru Pak naik angkot. Kalau zaman-zamannya sekolah apalagi tuh doyan banget naik angkot. Pokoknya kalau masih zaman-zamannya bandel dulu juga kan. Tawuran-tawuran tuh pasti kita zaman belum dikasih motor, Iya. naiknya angkot. Iya benar. Duduk dekat kaca kan biar Iya. kelihatan sama anak sekolah lain. Iya, benar. Wah, kita paling pemberani. Benar. Tapi lu pernah ngerasain naik angkot paling murah berapa? Dan itu dari mana ke mana tripnya? Gua pernah ngerasain tuh dulu banget waktu Paling murah kecil, ya? 300 perak, Pak. 300 perak. Iya, zaman odong-odong bukan angkot dulu. Masih odong-odong banget. odong. L300 tuh kan lu. Itu dari mana ke mana? Dari Tanah Baru sampai rumah gua, Pak. Sampai Oh, Komat. iya benar. Iya. Iya dulu masih ada odong-odong ya. Iya, masih ada. Sekarang juga masih ada itu yang dijulukinnya Sukabumi Akhirat. L300 itu mobil yang Itu mobil travel itu mah. iya, itu kan odong-odong juga, Pak, modelannya. Enggak deh, kalau angkot deh, kalau kayak angkot yang ada angkanya paling murah pernah berapa? Ya kalau misalkan udah ke angkot, gue tuh ngerasain 1000 kayak GoPay karena dulu zaman apalagi SD ya Sedih. sistem PT-PT tau nggak lo yang jumlah orangnya 10 orang bayarnya cuma wakilin 4 orang Bener. sisanya modal lari. Modalnya gini, bang belakang bang. Kalau nggak ini siapa yang bahaya? suruh turun dulu nih temen-temennya nih dia ngasihin terus lari tuh nggak. Gue pernah dulu pas SD angkot 17 dari SD Sinyansari angkot 17 sampai rumah teman gue Asogiri Tanah Baru angkot 17 tuh itu 500 perak seorang, gue bayar 500 perak dan boleh waktu itu 2000 gue lulus SD 2010 2009 2008 2009 kelas 5 kelas 6 lah. Itu 500 perak kebayang. Wah, gua akuin sih pada zaman kita masih sekolah gitu supir angkot tuh
bener-bener toleransinya tinggi pak. Asli. Sama anak-anak sekolah itu. Asli. Kayak mereka terima-terima aja atau enggak? Mana masih Oh, bocil-bocil, masih bocil. pakai seragam. Ngeliatnya juga kasihan kali. Iya ngerti juga kali ya, jajannya pada pas-pasan mau naik angkot bareng-bareng. Tapi ada aja yang sinis juga sih, kadang suka teriak teh, "Wah kurang." Kurang nih. Bocah ya. Dia kan mikir juga, Iya. mau gua tinggalin angkotnya demi ngejar bocah, apa gua Iya. lanjutin jalan? Malu juga kan ngejar-ngejar Iya. bocah demi uang berapa perak doang. Terus SMP juga pernah. SMP yang kejadian itu tuh bang belakang bang. Nah, Iya. kan SMP di tadi SMP 8 debut. Itu di Jalan Ahmad Yani, gue turun di Pomat, rumah gue di Pomat. Gue turun di Pomat terus lanjut biasanya naik angkot 17 atau nggak naik ojek. Nah dari Ahmad Yani itu dari SMP 8 sampai Pomat itu biasanya pakai teknik itu tuh bang belakang bang. Jadi ada teman-teman gue suka sebasis nih dari dari arah Jalan Ahmad Yani sebasis ke Pomat, ada yang sampai Cibino, ada yang sampai Karanggan, Kanang Roda segala macam lah dari daerah kabupaten sana. Nah biasanya gitu, mereka tuh yang kena tumbal tuh, yang turun-turun jauh tuh, bang belakang bang. Kalau gua pakai kayak gitu yang bang belakang bang biasanya kalau naik Mini Harta. Karena gua kalau naik angkot ke sekolah gua dulu SMP 3 tuh ya di Malabar. Jadi kalau gua naik angkot tuh gua harus 2 kali angkot, 17.05 sayang, mendingan naik Mini Harta sekali. Gua bilang itu nebeng dulu ke Pomat, langsung naik Mini Harta lurus tuh. Iya. Udah bang belakang bang, siapa aja yang di belakang nggak tahu orang atau siapa turun. Bener-bener Minarata. Lu masih ada nggak Minarata sekarang? Masih, gua kemarin pas berangkat mau ke mana tuh keluar kota tuh, gua kan ke Bina Marga tuh ya. Gua dari Pomat naik Mini Harta dulu tuh. Kayak indah banget aja gitu, kayak flashback gitu. Udah lama banget. Masih, tapi sekarang mah udah nggak ada naiknya pak. Nah, terus bayar? Langsung ke supirnya. Oh. Kalau dulu zaman kenaik tuh seru tuh ya. Benar. Kenaik serasa ada bodyguardnya, kita Iya. dilindungi di depan pintu. Asli. Jadi buat yang nggak tahu Mini Harta itu bis kecil. Kalau di Jakarta tuh ibarat Kopaja lah. Kopaja, terus Metro Mini. Nah kalau di Bogor namanya Mini Harta. Warna coklat bisnya. Tapi gua terakhir naik juga kayaknya SMP deh. Udah Ciri juga khas pernah banget naik tuh lagi. kalau Mini Harta, kagak usah nyebut, kalau turun ketok-ketok aja. Iya. Cetak ke atapnya. Udah ngerti orang mau berhenti. Bener-bener. Tapi tripnya lumayan jauh juga tuh Mini Harta tuh. Makanya. Dari Kampung Rambutan bahkan kan Iya. tulisnya kan KP titik rambutan Iya. gitu kan. Sampai mana entah mana itu. Jauh banget. Itu tuh waktu zamannya itu kita udah ngerasain yang namanya Mini Harta tuh. Dulu kalau nggak tahu ya di daerah-daerah lain supirnya pada gimana. Di kita tuh ada balap-balapan, tau nggak pak? Asli bener. Iya, kalau balapan Mini Harta kan. Iya. Zamannya kalau misalkan masih dulu tuh kagak perlu capek-capek ke Dufan buat naik-naik yang kayak kora-kora kayak gitu-gitu. Udah naik Mini Harta juga sensasinya kerasa tuh. Yang penuh adrenalin. Iya, kalau sekarang gua naik Mini Harta masih ada yang gitu. Gua sebutnya bahwa ini kendaraan yang mendekati gua dengan Tuhan. Asli. Ngebut-ngebut kayak bis-bis ini lintas Sumatera Iya. atau bis-bis malam. Ngebutnya sama kayak begitu. Nyalip-nyalip jalan Pajajaran. Tapi nih ngomongin Mini Harta tuh bis identik dengan ngebasis, iya nggak? Iya. Ngebasis, misalkan basis daerah mana gitu. Nah biasanya tuh suka dicharter tuh, biasanya buat nonton bola, nonton Iya. futsal, Pasti tuh, supporter. supporter. Biasanya tuh Persikabo apalagi Iya. kan. Nah waktu itu gue pernah ikut ngecharter Mini Harta itu ke Gor Pajajaran, nonton futsal. Nama eventnya Gamagudabu Cup. Oh, yang nyelenggarainnya tuh Gunadarma ya, kampus Anak-anak Gunadarma. Gunadarma yang domisili Bogor. Iya. Iya tuh Gamagudabu tuh. Wah, Gor banyak event ya. Parah, itu pusat event, Pak. Asli. Gila. Itu tuh ajang di mana anak muda apalagi identik tuh pas tren-tren gor banget naik itu zaman BBM, Pak. BBM. Iya, zaman aplikasi Oh, BlackBerry. BlackBerry Oh, semua tuh iya, zaman iya. BBM kalau namanya udah di gor ada status gor pink. Ping. Gor ping. Udah serasa paling gaul biar Asli. semua orang tahu kalau kita lagi di situ. Asli.
Kalau aplikasinya tuh pet ya mungkin ya. Iya. Apa sih kita update di suatu tempat. Nah, kalau di Gor tuh kita biasanya waktu itu pakai BlackBerry update tuh yang di Gor ping gitu ya. Iya, bikin status kayak Ah, gitu-gitu. siapa yang nge-ping itu nggak tahu. Yang penting mah Yang yang, penting di ada. kontak kita tahu bahwa kita Iya. lagi di gor lah. Asli bener. Gor ping. Well, waktu muda itu kalau udah golfing serasa kita tuh paling keren karena ada di pusat keramaian yang dimana itu emang anak-anak muda semua yang datang, supporter-supporter antar sekolahnya masing-masing. Iya, apalagi kalau lagi ada event tuh. Wah, event biasanya event apa sih Tigor yang ini yang ngetren banget selain Gama Budabu? DBL basket. Oh, DBL basket, Iya. bener. Terus ada satu lagi yang gua tahu kalau nggak salah Pakuan juga punya tuh futsal. Pakuan Cup, ya. Pakuan Cup. Selebihnya gua belum tahu, nggak tahu lagi tuh. 3 itu doang yang dari Yang dulu bener-bener Oh. suka rame terus suka ya. rame terus. Kadang- Sisanya paling kadang dipakai acara aja kayak gitu. Acara musik atau enggak acara-acara kampus, event-event kampus kayak inaugurasi kesatuan tuh kayak gitu-gitu dan lain-lain. Wah, iya sih Gor itu. Wah, buat lo yang orang Bogor tuh kalau misalkan belum pernah update Gorping, culun lo. Culun. Kenapa harus pink ya? Ih, kan BlackBerry kan ada ini apa sih namanya, bukan aplikasi, ada Itu teh pink itu maksudnya bunyinya pink atau emang di aplikasinya tulisannya langsung notifikasinya pink? kayak gitu notifikasi ping, apa yang namanya ya, fitur fitur di BlackBerry itu, fitur BlackBerry Messenger tuh ada fitur ping tanda seru 3 kali. Itu tuh ceritanya mungkin ini ya, kayak kalau sekarang mau nge-pack gitu kali ya. Iya. Mungkin nge-pack itu dari ping kali. Oh iya, coba lebih dikurangin. Ini lebih singkatin. Kayaknya kan lebih template aja, anak-anak sekarang tuh lebih kalau kata-kata tuh nggak dipanjangin tapi lebih singkat-singkat. Iya, disingkat Padahal atau apa. kalau dipikir-pikir dulu kalau mau zamannya dulu, kalau sekarang kan serba pakai kuota, lu mau panjang ngetik, mau pendek ketik kagak ngaruh. Kalau dulu kan kayak ada yang pulsa per kata tuh atau enggak per apa gitu, berapa perak kayak gitu-gitu. Sekarang apa aja disingkat. Iya. Apa aja disingkat sekarang. Gua kadang jujur gua bukan orang yang kalau chattingan itu yang singkat-singkat kayak misalkan di mana jadi DMN itu gua nggak pernah kayak gitu. Jadi kadang gua suka bingung nih kalau misalkan chatting sama orang yang chat itu singkat-singkat, ini apa yang disingkatnya. Sekarang jadi SKRG. Kayak gitu-gitu. Gue juga termasuk orang yang kalau ngechat tuh nggak pernah disingkat. Bahkan kadang gue diginem, lu kalau chat panjang-panjang banget sih. Emang kebiasaan gue jadi jarang banget disingkat. Jadi bener-bener satu kata. Bener, iya. Ya emang harusnya begitu kan. Iya, harusnya kayak gitu kan. Ntar misalkan JLS, orang maksudnya jelas disangka jealous. Nah, itu bisa kan. Kadang Takutnya takutnya. kalau yang singkat-singkat gitu tuh salah tafsir. Kayak misalkan MMK wajah gitu. Itu apa? Maksudnya MMK? mimik wajah. Oh, nah, mimik. Perbaiki mimik wajah kan. Takutnya Iya. kan salah tafsir Iya. kemana? MMK mimik. Mimik gitu. Mimik wajah, ekspresif kan macam-macam, takutnya salah tafsir orang. Bisa aja kan, gue pengen roti bakar pakai susu KNTL. Kayak gitu. Bisa kan susu kental. Iya, Susu kental. KNTL, susu KNTL. kan Iya. takutnya kan salah tafsir. Salah tafsir. Kalau di chat itu kan gue kasih tahu sama lu semua yang chattingan itu udah nggak usah singkat-singkat. Kalau sih lu biasain gerak kalau chatan jangan singkat-singkat, lu aja nggak mau kan punya umur singkat. Bener, iya kan. Apaan aja disingkat gitu jadi bingung. Takutnya salah tafsir doang. Salah Kayak tafsir tadi doang. MMK, mimik, KNTL jadi kental. Iya Ya. kan kayak gitu. Takutnya salah tafsir doang. Iya. Nah, ngomongin Gor lagi nih tadi nih. Gor tuh banyak banget cerita orang-orang Bogor tuh. Yang tadi gue bilang Gorping. Bogor tuh Gor tuh identik dengan anak-anak pada zaman itu, ABG lah ya, anak baru gede. Pada zaman itu yang baru kenalan di sosmed, janjiannya di Titik situ. temunya di Titik temunya di situ. situ. Misalkan lagi ada event Gema Budabu tadi atau Pakuan Cup atau DBL. Kita udah kenal nih di sosial media nih, Facebook, entah Instagram, entah apa. Nah, biasanya kalau misalkan udah ada event, lo lagi di Gor nggak? Iya kan? Ya kalau enggak, Ketemuannya di situ. iya janjian yuk di mana? Nah, Di Gor, di pasti Gor. di Gor. Bener. Gor tuh padahal itu tempat olahraga, gelanggang olahraga, Iya. tapi jadi tempat
party. Dari tempat party. Tapi lu punya cerita yang seru nggak? Apa kalau di GOR? Yang berkesan sampai sekarang lu nggak pernah lupa. Banyak Pak, karena setiap terutama karena itu letaknya supporter dan tahulah ciri khas anak-anak pada masanya pada ABG. Benar. Gak mungkin kalau nggak supporteran kagak ada ribut. Ih bener ya. Ada aja bentrok-bentrok. Orang kagak salah apa-apa diteriak-teriakin. Doyan banget mancing keributan gitu. Yang ribut kita yang didiskualifikasi timnya. Kan kasihan. Kadang yang ribut mana, yang pokoknya yang ribut mana sama mana nih kita ada di situ, disangkanya kita musuhnya. Iya. Atau enggak apa, suka asal-asalan aja di situ saking bejibunnya orang. Iya. Makanya kayak bener-bener di situ tuh harus ngumpulnya tuh harus berkubu aja sama sekolah-sekolah Iya. kita biar nggak disangka kubu mana kayak gitu. Terus di Tapi situ- paling beres tuh ya, lu pakai baju bebas aja udah. Hmm. Baju bebas aja udah. Kalau pakai baju sekolah ya lu nih kurang sama sekolahan lu, jangan sama yang jangan sendiri dah pokoknya lu diserang. Jadi kalau di GOR tuh ya misalkan beda seragam nih, kita beda bed nih, itu suka pak prong-prong. Iya, udah kayak prong-prong Jepang. sih biasanya di sini. Apa ya? Lihat-lihat gitu Padahal lah. gitu anjing ini anak sekolah mana nih gitu, padahal kita kagak salah apa-apaan. Asli. Yang tadi gue nanya apa sih kejadian apa yang paling berkesan di GOR? Tadi kan lu udah cerita apa Ya. ribut antar Sekolah sekolah. sekolah terus kayak kalau acara musik ya tau lah udah pasti ada musik-musikan. Sebelum ini deh, sebelum ada zamannya jamet-jametan, Iya, benar. ya di zaman kita di GOR itu udah sering model-modelan joget yang macem-macem. Apalagi namanya orang mabuk kan ya, Asli. serasa dunia milik sendiri ya. Joget ada yang kayang, ada yang gaya kelabang, ada yang gaya orang. Yang penting gerak aja. Yang penting gerak ya. Yang penting gerak aja. Wah, kacau sih. Selain itu yang pengalaman pribadi lu deh. Apaan di situ? Di GOR. Yang pernah kejadian berkesan nih, anjing gua pernah ini nih sama cewek di sini, gua pernah ketemu sama cewek misalkan, atau gua pernah mabok di sini sampai jumpalitan apa segala macam, atau gua pernah merobos pintu GOR nggak pakai piket. Apa gitu. Kalau gua sih dulu biasanya nih kalau di GOR nih, kalau lagi acara-acara nih, momen-momen yang kayak biasa lah, misalkan beres acara nih, gua kan kadang suka nongkrong dulu tuh ya di GOR ya, nggak langsung pulang walaupun udah beres acara nih. Ibaratnya kasarnya warung udah tutup masih aja tuh nongkrongin tuh. Itu tuh mikirnya kayak pasti ada yang aneh-aneh nih, entah kejadian-kejadian apa lah. Pak, di sana tuh banyak, kalau dibilang kesan kayaknya hampir berkesan banget itu tempat dalam segala hal, segala momen. Kayak nontonin orang berantem, pacaran. Iya, bener. Cowok ada yang kagak selingkuh. Iya. Dilabrak di tempat situ ada. Kalau untuk pengalaman pribadi, gua apa ya? Itu biasanya kalau misalkan berantem masalah cewek-cewek tadi itu biasanya masalah MMK wajah tadi tuh. Mimik Wajahnya ya nggak tengil, kan, nggak tengil asik. kan. Lu nyolok kamu sih jadi pacar gue. Iya. MMK wajahnya Kalau bahasa dulu tuh ini tuh ya, ketahuan ngorai. ngorai. Kok ngorai ya? Kenapa ya? Ular kan lu setahu Iya gua. kan, ngorai itu bahasa Sundanya ular. Kalau kan? ditambahin N sama G jadi ngorai. Ngorai. Gua mungkin disebutnya selingkuh tuh gerakan ular karena belok-belok Iya. aja. Kan banyak selain itu kan ada belut kan, suka Iya ada gitu belut. juga. Tapi nggak tahu karena itu Sunda juga kan Pak. Iya, Ngorai, Bogor ngorai kayak gitu. Macem-macem sih Pak. Banyak drama di sana, banyak. Wah, kalau untuk pengalaman pribadinya mah gua yang berkesan hampir semua, karena ibaratnya kayak dari mulai joget-joget mosing jatuh, gua keinjak-injak pernah. Pernah aku sampai kinjak-kinjak. Pernah keinjak. Oh, ini Apa nih? Yang Ini lucu biasanya lah. kalau ada ketawa gini, ketawa di awal biasanya seru nih, apa? jadi gua tuh enggak, ini gua nggak mabok, gua sadar, cuman kan gua tuh emang nggak bisa diem anaknya ya. Nah. Kalau ketemu temen sana sini nggak berdiem, nyamperin ngobrol, nyapa, ngecengin apa. Lagi asiknya kali ya ke bawah suasana karena ramai banyak temen ya. Sana sini. Lo tau gak pas pintu GOR itu kan ada pos Pintu GOR masuk apa pintu keluar? GOR masuk Masuk. yang dari arah Mila berarti Ya. bukan Mancur deng, bukan yang dari Mila mah, yang dari Ahmad Yani, ini mah yang di sebelah sananya. Berarti Berarti itu keluar ya, keluar. keluar. Itu keluar. Pintu keluar tuh.
Entah kan yang ada tukang jajaran terus ada got-got gitu. Baik, gua lagi mundar-mandir saking hebatnya kali ya banyak temen nyeblos. Asik karena gua dari dulu jago acting ya. Cuma nggak jadi aktor aja, gua actingnya ibaratnya kayak seolah-olah nggak ada apa-apa aja. Jadi kayak biasa aja pas nyepluk sebelah kan, jadi sebelah doang gitu nyangkutnya atau enggak sebelah gua angkat lagi tuh. Orang-orang ngetawain tuh ngeliatin gua seolah-olah nggak ada apa-apa aja. Gua nahan malu. Biasanya sakitnya nggak seberapa. Yang sakitnya malunya. Orangnya bener-bener berjibun. Wah, kalau udah ada acara di Gor tuh, apalagi gama 3 acara tadi tuh Gama Gudabu, Debel sama Lakuan Cup, itu orangnya bener Asli itu orang-orang padat banget udah kayak buras isi tuh nggak? Iya bener. Udah kayak ini tau gak lo, mall kalau misalkan Hamin 2 lebaran. Ini kalau mall-mall ini biasanya apa tuh buy one get one yang Buy one get one. Iya, mall-mall promo akhir tahun. Iya. Padat sampai pintu mallnya rubuh. Iya, rolling door gitu-gitu. Bener-bener desek-desekan, apalagi kalau misalkan mau pertandingan nih, misalkan sekolah kita mau tanding terus mau masuk ke pintu gornya tuh. Itu suka ngantri panjang banget. Iya. Wah, itu mah gila. Tapi seru sih ya acara kayak gitu ya. Kalau lu sendiri pengalamannya apa, Pak? Wah, Biasanya kayak lu lebih banyak itu kesan-kesannya di sana. Kalau gue pernah nih, ini gue waktu itu masih SMP, gue pakai Vespa waktu itu, ya kan? Gue tuh dulu SMP, gue pakai Vespa bukan Vespa Matic ya, Vespa. Ya kan belum ada lu ya kita. Vespa 2 tak itu tahun-tahun 2012 lah, 2012 Vespa 2 tak. Jadi itu kan sekolahan gue kan di Ahmad Yani juga, deket lah sama gue, lumayan deket. Jadi tuh gue lagi pulang sekolah tuh lagi mau kemana gitu ya. Mau ke Gor kali? Enggak ke Gor. Tujuannya enggak ke Gor. Tapi dari Gor apa gimana? Enggak, dari sekolahan gue, dari SMP 8, dari debut itu. Tapi ke arah Gor, jalan sama tapi tujuan gue bukan ke Gor, entah kemana gue lupa. Nah, waktu itu gue pernah susulan sama cewek, ya kan? Susulan sama cewek. Ceweknya naik motor juga, sendokiran. Kalau sama cewek jangan susulan. Harusnya. Cuman ini kan cewek stranger nih, gue gak kenal nih ya kan. Dia pakai motor sentok. Enggak, berdua dia boncengan, ya kan, susulan gitu lah. Nih cewek nyusul mulu nih, minta dipatil nih ya kan. Lele. Akhirnya gue sampingin motor gue, terus gue ajak, ayo ikut, gue arahin ke Gor, terus masuk ke Gor, gue belokin ke Mila. Ada namanya Mila itu kolam renang. Ya, kolam renang Mila. Akhirnya udah tuh kenalan di situ, minta nomor handphone. Dulu belum pakai WhatsApp, buat SMS-an. Akhirnya dapet cewek tuh dari situ, dari susulan itu di Gor. Gila. Asli itu. Di segitu dulu belum tren Instagram ya. Belum. Jadi kayak lu cuma butuh mantek di jalan, dia udah nge-follow lu. Bener. Iya, mantek di jalan, bener itu asli. Terus pernah lagi gue di Gor itu ada yang namanya panggung mati. Oh iya tuh. Panggung mati, ya kan. Biasanya lebih sering dipakai buat acara-acara terbuka kayak event-event musik sih. Event musik. Nah waktu itu malah justru bukan event musik, waktu itu ada event DBL. Yang pasti paling bagian kuis-kuisnya ya. Bukan. Apa? Di panggung mati tuh nggak ada apa-apaan. Jadi acaranya di Gornya DBL. Iya di Gor ya. Di kuis-kuisnya nggak ada. Pokoknya di situ tuh panggung mati itu nggak ada acara apa-apa. Jadi buat orang-orang neduh doang gitu. Jadi kebetulan waktu itu lagi hujan dan pertandingan antara SMA 6 dan SMA 7. Iya. SMA 6 dan SMA 7 basket tuh, wah itu kan di Bogor kan terkenal tuh ya SMA 6 sama SMA 7 persaingannya ya, maksudnya enemy. Ya, musuh abadi lah ceritanya, gua nggak ngerti kenapa bisa begitu. Nah waktu itu gua tuh hujan-hujan tuh, itu bela-belain mau nonton DBL SMA 7 sama SMA 6. Soalnya itu gua masih SMP kan, gua belum SMA itu. Jadi gua penasaran nih SMA 7 sama SMA 6 kan katanya ini banget musuhan tadi tuh. Gua penasaran. Akhirnya hujan-hujan gua bela-belain naik motor dari Pomat. Itu berdua juga tuh sama cewek tuh, sama teman sekolah gua juga, sama yang lu pantek apa? Bukan sama anak SMP 8 juga, sangat sama gua hujan-hujan. Jadi sampailah gua ke Gor, itu bener-bener hujan gede, gua terabas. Jadi itu jas hujan tuh cuma ada 2, yang atasan sama yang bawahan. Jadi dibagi 2 tuh sama teman gua yang cewek tuh. Iya. Gua lupa dia yang pakai atasannya apa pakai bawahannya, gua lupa. Jadi pakai atasan. Hah? Tadi pakai atasan kata lu. Iya, jas hujan. Jas hujan. Sampailah ke Gor, akhirnya
Udah tuh si teman cewek gue doang tuh yang masuk, yang bisa masuk. Akhirnya gue Lu kenapa gak bisa masuk tuh? itu udah rame, udah full, udah nggak bisa masuk. Emang lu kagak barengan gitu, maksudnya pas jalan? Enggak, maksudnya? jadi si teman cewek gue itu pas segitu udah nyampe gor, udah sama teman-teman cewek yang lainnya. Nah, gue ke panggung mati, ada bocahan gue juga di situ. Ada teman-teman SMP 8 gue juga di situ, ada si TB, ada si Ambon, terus ada siapa lagi gitu. Terus udahlah ke panggung mati. Di situ gue baru nyobain yang namanya arak. Jadi berarti lu di ini nama warga ya? Itu di arak-arak, bukan. bukan. Arak minuman. Oh, minuman. Sebelumnya gue udah pernah minum, cuman arak gue baru kali itu tuh minum tuh nyobain, ya kan. Lagi hujan-hujan, jadi begitu sampai gor tuh hujannya udah dari rintik-rintik lah, udah rendah. Temen gue beli si minuman itu langsung, cuman gue minum cuma bertiga doang, gue si TB sama si Ampun itu. Nah, minum lah tuh, beli 2 plastik. 2 plastik tuh berarti seliter 2 liter. Beli tuh arak di situ, minum dari panggung mati, itu ngaco asli. Kan lagi hujan nih, arak kan enak panas ya, hangat gitu. Dan itu baliknya tuh, gua baru pertama kali tuh gua semabuk itu. Itu gua peminum yang belum dewasa. Iya. Jadi gua melebihi kadar gua, tapi nggak jackpot, nggak muntah. Tapi linglung tau nggak, kelingan, terus wah rusuh dah, Iya. bacot mulu, Iya. bacot wae. Akhirnya di situ motor gua entah kemana, gua gitu pada saat itu gua pakai motor beat gua entah kemana, dibeli pakai minuman. Gua akhirnya di situ linglung, pertandingan gua udah selesai, tapi gua masih nongkrong di situ. Akhirnya gua linglung di situ, terus ada teman gua si Faher nuntun gua dari gor sampai Jagal, tempat cukur. Oh iya. Itu daerah apa ya namanya ya? Sebelum Bondes itu, sebelum ke Bondes. Iya, apa? terkenal deh Jagal, tempat cukur Jagal. Gue jalan kaki dari situ sampai Jagal itu, dari gor sampai Jagal. Itu gara-gara ntar motor gua entah kemana, terus gua ngebacot wae. Lu di situ jalan sendirian apa Berdua, ditemenin? temen gua ditemenin sama temen gua si Fahir itu. Untungnya ada yang nemenin, kalau nggak ada yang nemenin gua mungkin jalan di tengah jalan kali. Asli gue itu pertama kalinya yang minum tapi ngaco, tau nggak? Akhirnya gue dijemput sama temen gue di Jagal itu, motor gue datang, terus akhirnya ngejemput gue, terus ngedrop gue di depan SMP 8, di tongkrongan SMP 8 tuh di Babi Botak. Lalu tuh akhirnya di situ, nah itu tuh kejadian di gor tuh yang paling gue nggak pernah lupa. Yang cewek itu, yang gue mabok, yang entah kenapa, itu padahal gue niat nonton pertandingan, gue malah jadi mabuk, nggak nonton sama sekali, nggak bisa masuk. Temen ceweknya gue mau udah entah kemana, tapi pas saat gue udah nyampe Babe Botak itu, temen cewek gue udah ada. Entah siapa yang nganter, entah siapa yang ngedrop dia di situ, udah ada di situ. Wah itu paling kacau sih. Nah sama kalian beranteman tuh, ini gue udah SMK, udah masuk SMK 2 Raskal. Jadi waktu itu pertandingan Raskal lawan apa gue lupa. Jadi anak-anak Raskal nih belum masuk nih. Masih di panggung mati, masih nunggu di panggung mati. Di bawah ada anak Borces. Lu tahu nggak sih kejadiannya? Jadi anak Borces itu nyanyi. Oh, gua tahu banget tuh yang diambil bannernya. Iya. Diambil bannernya, terus ada anak Borcesnya kena segala macam, kejar-kejaran. Nah itu gue inget tuh yang kalau masalah ribut-ributan. Jadi si anak-anak Raskal di panggung mati, di atas di panggungnya anak Borces, di bawah tuh di parkiran motor nyanyi mereka. Padahal kan cuma nyanyi doang, nggak maksud ngejual atau apa. Lah, tahu sendiri anak sekolah mah dinyanyiin sensitif. Iya, langsung. Udah kayak pantat bayi. Bener, langsung turun itu semua anak Raskal loncat dari panggung mati ke bawah, kejar-kejaran apa yang mana tahu. Itu kalau nggak salah langsung setelah itu didis deh kalau nggak salah tim futsalnya Raskal kalau nggak salah ya. Nah semenjak itu Raskal udah nggak boleh main-main lagi tuh di gor tuh. Kalau misalkan ngomongin soal mabuk, gue jadi ingat waktu gua konyol sih, emang karena dulu ya masih labil, masih apa, jadi terus so gengsi itu ya, nggak mau kalah kuat. Bener. Kalau boleh jujur emang gua nggak kuat yang namanya minum itu. Minum air biasa aja ibaratnya, gua gampang kembung apalagi minum, tapi kan kedorong gengsi. Iya. Nggak mau kelihatan lemah lah. Iya. Paling strong lah. Nah, ada dua momen yang konyol nih. Yang pertama ketika gue baru lulus STM. Oh, lulus STM. Baru banget tuh sekitar 2 minggu 3 mingguan lah. Gua minum tuh waktu itu tuh di gor. Enggak, ini bukan di gor. Terus Di depan
bekas sekolah SMP gua dulu tuh, SMP 3 depan situ. Malabar. Malam minggu. Ada adik kelas tuh. Ngajakin minum, namanya kakak kelas, diajakin adik kelas minum kan. Gimana caranya biar nggak kalah, biar nggak kelihatan lemah. Nah, oh ini posisi lu kakak kelas ya? Kakak kelas udah lulus, sama Iya. temen udah lulus. Cuma dia di bawah gue setahun. Terus? Nah, gue minum tuh bareng dia. Ada dulu tuh intisari, ciu, Ciu. sama anggur merah. Dibeliin pas gue semua tuh sama dia. Pokoknya gue mikirnya kayak, gue nggak mau kalah nih, nggak mau berhenti. Itu udah pas intisari sama ciu udah habis tuh sebenarnya gue dari awal tuh udah kayak nggak kuat. Udah enak ya? Tapi karena jiwa gengsi lebih tinggi, gue nggak mau kelihatan lemah. Lagi dong, kurang nih. Jabanin, set. BT-nya apa coba? Dia udah kelempengan, dia dijemput pulang sama omnya. Lalu? Gua ditinggalin sendiri. Itu nasib lu gimana akhirnya tuh? Jadi gembel pak, gua muntah jackpot di got dan nggak bisa bangun. Dulu di situ aja udah. Badan gua semua muntah, gua tuh nggak di sini, sama di got. Tapi kan ya, kadang mungkin ya sebusuk-busuknya manusia sebenarnya kita ada aja pertolongan mah ya. Ada aja. Tiba-tiba teman-teman STM gua dateng. Kebetulan lewat situ, entah dapat kabar atau apa, pokoknya mereka datang. Gua udah nggak bisa bangun sama sekali. Itu posisi jam berapa tuh? Kalau lu masih inget? Jam 10, jam 12-an lah, 10 sampai 12 lah, sekitaran jam segitulah pokoknya. Gue inget banget tuh gue dijemput sama sahabat gue, Muklis, terus sama si Tole ada dulu tuh, sama si Teguh tuh. Nah, jemput gue datang, gue udah bener nggak bisa bangun, udah gak daya, panas badan gue, muntah-muntah. Kenapa gue diketawain dulu? Kenapa lu katanya? Gue ngomong udah lah. Masih mereka baik, terus gue inget banget gue diangkat, dibukain jaket gue nih, gue ditaruh tengah motor, dibertigain biar gue nggak jatuh. Akhirnya gue mau dibawa pulang liatnya, lewat Gang Lodaya tuh dulu tuh. Jadi tembusan dari Malabar bisa masuk tuh ke gang tuh, keluar di Gang Lodaya tuh. Iya. Pas pisan mau keluar banget tuh, gue mau muntah lagi tuh. Temen gue refleks kali ya, tau gue mau minta, ada tanah merah di pinggir, dilempar gue udah kayak kucing, dilempar gue dari motor, gue jadi ngejeplak gini, taruh terus gue gitu. Buset dah kata gue, udah tuh di situ udah diangkat lagi, udah belum muntahnya udah belum. Kalau gue aja juga udah gak berdaya banget, nggak jadi pulang. Mereka bawa gue ke biliar season, ada tuh berarti dekat Lodaya juga tuh, ada tuh di biliar season. Ibaratnya kayak dengan keadaan lu mabuk seperti iya, itu. mungkin mereka mikirnya kayak kalau gue dibawa pulang ke rumah, gue dimarahin ntar ketahuan apa-apa. Jadi gimana caranya gue biar sadar dulu lah, istirahat dulu apa sadar baru pulang. Bawa tuh mereka pada main biliar di lantai 2 tuh, gue ikut main biliar. Dan karena orang nggak sadar ya kata apa-apa, gue tidur di atas meja biliarnya. Tapi lu bisa tuh dari parkiran jalan ke lantai Bisa 2 dibopong. Sebenarnya gue seingat gue tuh gue udah didudukin di kursi. Terus tuh gue berdiri ke meja biliar. Habis itu kalau nggak salah tuh gue malah ngejeplak gitu tuh di meja tuh nggak. Ngalamin bola. Iya, karena kan nggak peduli aja sama gue. Setelah itu, akhirnya gue dikasih istirahat, gue nggak tahu apa-apa. Gue sempet tidur sekitar setengah jaman lah, dibangunin lagi. Gue udah rada seger tuh, kencing, terus gue muntah. Wah udah tuh normal, dan sampai rumah gue udah normal. Nah itu tuh yang pertama tuh. Yang kedua tuh udah lulus setahun pas lah, lulus sekitaran setahun dari STM tuh. Udah lagi kejadian lucu, nongkrong sama teman-teman SMP gua tuh. Mereka tuh sebenarnya orang-orang waktu itu, teman-teman gua emang pada suka minum, suka mabuk, kuat lah. Nah gue ini orang yang nggak kuat minum, ibaratnya waktu zaman gua bandel tuh ya gua nyicip-nyicip aja, suka-suka aja. Ya dulu tuh ada zamannya dicekokin tuh kak. Mungkin karena mereka tahu nih gue orangnya suka ngobrol apa ya, mereka tuh mikirnya kayak wah ini orang jahilin lah, ibaratnya kayak gitulah. Dan namanya gue kan namanya lagi posisi mereka ngatur strategi, gue nggak tahu ya bahwa ternyata gelas yang gue kasih teh ke gue lagi. Gue sempet tuh kata gue kenapa ini gue lagi. Gue bilang lu nyokokin gue ya, gue bilang enggak, orang tadi udah muter katanya. Udahlah gue minum. Kan gue tuh identik kalau gue mabuk gue tuh berisik, ngomong lalu lalang, tapi gue nggak nantangin orang nggak gimana, cuman kayak apa lepas aja gitu, ngerutu aja lah, nggak jelas. Terus teman-teman gue ketawa, gue sadar mereka ngetawain gue, tapi gue nggak punya daya dan upaya tuh buat ngomong, gue ngoceh aja gitu. Sampai pulang ini konyol banget,
Gua ngomong kayak parah sih, lu kenapa sih bikin gua ngobok gini, gua gitu dah. Gua jadi susah gimana gua pulang kata-kata. Kayak mereka juga tanggung jawab sih, maksudnya baik lah, nggak mau gua kenapa-napa pulang. Dibonceng sama teman gua tuh si gendut tuh, si Bayu gendut tuh. Udah, lu tau gak? Karena gua udah lemes banget, gua dibonceng, tangan gua meluk dia, terus diikat sama rapia. Oh, biar nggak jatuh. Biar gak jatuh. Biar nggak jatuh, asli bener. Kayak bocah kecil juga begitu tuh. Iya. Kalau kan bocah kecil kalau dibonceng penuh terus suka ngantuk Iya, kan. ngantuk ditarik pakai rapia. Dan sepanjang jalan gua ngomong aja terus apa lu Dalam keadaan begini. iya gitu terus sih temen gua si gendut Bayu itu sama udah berisik terus gua ngomongnya salah lu kenapa lu mau nyekokin gua bilang gitu sampai rumah aja tuh udah gua langsung tidur tuh di situ pas lama kelamaan nongkrong lagi Supi parah udah jangan dicokokin lagi kapok gua kenapa mau bawa pulang dia berisik banget di jalan ngomong ceplos gue bilang ya salah lu, gue bilang kenapa gue dicokokin, gue bilang udah tau gue berisik burung lovebird juga kalah sama gue mah berisiknya itu tuh 2 momen terkonyol tuh zaman-zamannya bandel tuh suka minum-minum ada aja tuh Zaman-zaman permabukan lah ya. tapi gue tuh di waktu minum tuh gue disebutnya anak manja Kok bisa? karena gue selalu milih minuman yang manis. Oh. Gue kagak bisa. Berarti ciu nggak masuk lu. Sebenarnya nggak masuk kalau waktu itu kan udah challenge lah ibaratnya ketantangan. Tapi kalau emang lagi bener-bener minum gitu pas masih zaman-zamannya suka minum dulu, gue nggak mau tuh kayak ini, nggak mau pasti anggur merah, anggur putih kayak gitu. Kalau enggak campurannya harus manis kayak gitu. Pokoknya lemah banget lah, gue nggak suka yang pahang-pahang. Gue bilang nggak mau. Walaupun udah adanya ini ya udah gue nggak minum kayak gitu. Makanya kayak lu mau manja, iya emang gue gimana tuh enak. Kayak gitu tuh dulu zaman mabok konyol banget sih. Bener asli. Banyak momen-momen permabukan tuh yang nggak bisa dilupain karena kita inget nih sekarang nih kejadian saat itu. Tapi pas saat itu kita nggak inget apa-apa. Entah apa yang kita lakuin. Sama kejadiannya kayak gue di gor tadi. Wah itu sih kalau misalkan ngobrolin masa permabukan, kayaknya masing-masing dari kita punya cerita yang unik-unik dan pasti kan. Namanya aja orang gak jelas ibaratnya. Bener. Nah tapi kalau misalkan lu nih, ini balik lagi ke tempat fenomenal tadi di Bogor, Bogor Pajajaran. Menurut lu kalau semisal gor nih sekarang nih, kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Sekarang lagi pandemi, lagi nggak ada acara apapun. Nah kalau semisal pandemi gor bakal ngadain event lagi, misalkan entah event apa, kira-kira menurut tuh bakal seramai dulu nggak? Anak-anak sekarang nih, anak-anak sekolah sekarang bakal ngeramein gor kayak dulu nggak seramai menurut dulu? gua nih nggak usah ya kan dulu gor itu paling ramai kalau eventnya udah kompetisi sekolah ya antar sekolah. Menurut gua kalaupun nanti setelah pandemi ada event yang ibaratnya sifatnya umum, rame pak, karena kenapa? Ibaratnya nih kita aja ya udah jenuh banget ya teman di rumah. Asli. Serba streaming, Asli. serba jarak jauh kayak gitu. Ibaratnya kasarnya deh, kayaknya di gor ada event hajatan juga kalau udah dibebasin mah datang pak. Saking kangennya sama suasana kayak rame-rame musik gitu, seneng-seneng ketemu temen kayak joget ketawa tinggi kayak gitu pak. Asli event apapun nggak harus tentang kompetisi sekolah, gue yakin ramai parah pastinya, orang bakal kangen banget. Udah berapa lama kita ibaratnya kayak gini nahan rindu dengan keramaian. Sekangen itu ya sama gor ya. Pasti mas. Soalnya Soalnya tempat tuh menurut gua suatu tempat itu bisa membuat momen-momen tertentu. iya. Di setiap manusia, di setiap orang masing-masing orang itu punya momen-momen. Ini motor-motor ngentot nih. Motor-motor yang suka diomelin mama Iya ya nih. gitu. Gue barter juga nih Motorola nih. Biar dikantongin aja, jangan bisa dibawa. Motorola mah nggak berisik kan? Iya, biar dikantongin aja. Jadi dia jalan, jangan pakai motor. Kan balik lagi kan, oh ini beda motor. Beda, lembut suaranya. Iya. Udah aman. Nah, jadi setiap orang tuh mungkin menurut gua punya momen-momen tertentu di setiap tempatnya. Salah satunya gor tadi tuh. Banyak yang kayak dari tadi gua malu aja punya momen-momen tertentu di gor sendiri kan, apalagi orang-orang lain yang orang-orang Bogor yang lain gitu punya momen-momen tersendiri. Nah, gua inget lagi di gor tuh ada yang namanya Esmeki. Apa tuh SPK? Esmeki, Bang Mail, almarhum. almarhum.
God bless Yoi. Bang Mail. Respect. Itu salah satu tukang dagang yang deket sama semua anak muda di Bogor. Bahkan kalau bisa dibilang dia influencer, Pak. Asli. Ibaratnya di zaman anak Belum sekolah. dulu belum ada nama katanya influencer. Iya, belum udah ada. jadi influencer. Ibaratnya di situ core-nya tuh dia, ibarat kalau anak remaja, anak sekolah yang berseragam main di gor tapi belum tahu namanya Bang Mail, Culun. udah culun, gak gaul dia kayak itu, gak gaul dia. Lu berarti main ke gor udah main di lapangannya doang, nonton doang, nggak tahu Bang Mail, culun lu berarti. Culun malah. Jadi di Bang Mail tuh ada yang namanya es meki. Iya. Kan itu goceng harganya. Es meki itu apa sejenis es campur Es sih? campur gitu ya. Es campur kan? Iya. Jenis es campur. Jadi pakai roti, pakai susu KNTL manis tadi yang Iya. putih, ya kan susu kental manis tadi merah putih. Manis. Itu Bang Mail tuh almarhum. Wah itu kalau misalkan masih ada sampai sekarang mungkin nih ya, kalau misalkan di Gor udah nggak ada acara lagi tapi si doi masih jualan, mungkin masih tetap ada yang mampir ke situ. Yoi, soalnya gini Pak mikirnya, apalagi cowok dulu mikir. Cowok tuh ada dua keuntungannya. Kalau misalkan kalau kita lagi seret, aus, kita larinya pasti nyari esnya Bang Maya. Asli. Pertama emang bisa nyegerin tenggorokan, yang kedua kita tahu di sana bakal banyak kerumunan cewek. Bener. Ih yang beli syahdu. Aduh parah. Bener ya. Bela-belain dari jauh jalan, Iya, jalan kaki. dari pintu keluar gor tuh jalan aja. Padahal di situ juga ada tukang kayak Iya. minuman kayak gitu-gitu. Tapi bela-belain karena ada yang lebih tau nggak Iya. daripada sekedar minum es. Ada tujuan tertentu. Yang ya kan? ibaratnya nggak cuma tenggorokan yang segar, mata juga pada segar. Bener asli. Ya kan suka modus-modus kan beli. Suka ngeliatin jari-jari panjang. Wah itu Bang Mail itu ibarat ini chick magnet. Chick magnet. Chick magnet. So, itu jadi ayam-ayam udah pada berkumpul di situ tuh. Wah itu asli Bang Mail best. Semoga Bang Mail tenang di sana dengan es mekinya. Dengan Jadi, segala kuburan jasanya. tuh diguyurnya es meki, bukan air Habib, bukan air Yasin. Wah itu Bang Mail tuh. Jadi Gor tuh banyak ceritanya. Terutama tuh di situ dekat lapangan basket kan. Sama Si sih. Bang Kalau Mail salah itu. sekarang yang dijadiin selain lapangan basket itu lapangan apa sih? Kasti apa? Apa ya? Itu Softball ya, apa? softball ya. Softball, Iya, apa iya, baseball softball. gue nggak tahu deh pokoknya. Wah itu Bang Mail sih the best itu. Iyalah. Kayaknya tuh kan dagang yang orang-orang tahu namanya. Kayaknya Bang Mail doang. Iya. Selain doi kayaknya Nggak ada. Bang Mail doang. Pokoknya di sana itu kita selain bisa nyegerin tenggorokan kan kita kangen teh sama keringat-keringat atlet basket. Benar. Terutama cewek. Iya. Ih, pasti kan mampir ke situ nih sama anak basket, misalkan pasti ada aja yang cakepnya yang Ada beningnya aja, dengan ada. berkeringat syahdunya kan itu. Ih. Habis lelah rutinitas kan dipantau, diliatin. Padahal mah nggak berani ngajak kenalan, cuma Iya, nikmatin dari jauh ngeliatin aja. Gila, Gor tuh ya emang banyak cerita. Banyak cerita. Ini mungkin nih kalau misalkan kita ngundang-undang teman-teman kita orang Bogornya sepantaran kita mungkin dia punya juga cerita-cerita. Pasti banyak macam-macam kekonyolan-kekonyolan itu. Gila. Gor itu. Kapan ya ada event-event lagi? Iya kangen banget gue tuh sama acara-acara di Gor tuh. Terus pernah lagi lu kan waktu itu gue sempat pakai Vespa, lu juga sempat pakai Iya, Vespa. bener. Lu tahu dong acara ini, Acara Vespa. acara Vespa Mods May Day, Ih. Mods May Day di Bogor. Jadi gue lupa titik kumpul start apa titik kumpul finish tuh di Gor tuh. Pokoknya gue lupa antara start apa finish di Gor. Jadi kita udah keliling-keliling Bogor, terus akhirnya tuh ke Gor. Kayaknya finishnya deh. Iya, kayaknya finishnya tuh di Gor. Terus di Gor tuh udah ada acara tuh, ada musik-musikan, udah ada yang nge-jamming, udah ada yang pogo, Ada door prize. door prize. Kebanyakan tuh kalau acara-acara Vespa tuh band-bandnya band-band reggae sama ska. Oh iya, banyak pasti. kan. Jamming sama Jamming, pogo. pasti Wah, itu. Bener itu. Gor tuh banyak ceritanya asli. Ya, baterai habis. Biasa, kendala teknis tuh emang begitu. Saking nikmatnya ngobrol Iya. sama bercerita sampai lupa. Suka ada aja kesalahan teknisnya. Jadi mungkin itu aja kali ngobrolin tentang Gor Pajajaran. Iya. Dari lu ada cerita lain gak tentang Gor Pajajaran? Ya paling sih gitu aja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan orang lain kita ajak Iya, buat nyari bener. tahu momen-momennya apa aja di Gor. Benar.
Terus next time kayaknya kita bakal, karena kita dua-duanya ini pengguna Vespa, Asli. bakal sedikit cerita-cerita momen-momen apa aja yang pernah kita alami dengan Vespa-Vespa kita tercinta, kekonyolan-kekonyolan atau kebucinan-kebucinan lainnya yang pernah diciptain sama kita sama Vespa kita. Vespa 2 tak ya, bukan Vespa Iya. antik ya. Ya jadi pokoknya gitu aja. Kali ini episode kali ini kita ngobrolin tentang Gor Pajajaran. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Fitra Wijaya balik kanan. Rada Lutas balik bareng Fitra Wijaya. Ya, sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe, Like, komen, share. Kan orang-orang bilang raja jalanan tuh ranking ya. Iya. Ya kan? Yang paling benar itu Vespa, cuy. Vespa lor itu mau paling benar.